Asisten Shin Tae-yong kritik pemain timnas lemah fisik. Mereka ngapain saja di klub? Kabar buruk menurut PSSI, Jay Itzes tak bisa gabung di Piala Asia 2023. Ini sebabnya. Jay Itzes serahkan ke Shin Tae-yong soal persaingan di timnas Indonesia. Pelatih Malaysia salut dengan tangan dingin Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Kabar baik bagi timnas Indonesia, Jepang dipastikan tanpa winger andalannya, Kaoru Mitoma. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin Yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Asisten Shin Tae-yong kritik pemain timnas lemah fisik. Mereka ngapain saja di klub? Asisten Shin Tae-yong kritik stamina pemain timnas masih lemah. Netizen berkomentar, dicelup ngapain aja asisten Shin Tae-yong yang bertugas sebagai pelatih fisik Shin Sang-gyu melemparkan kritik kepada para pemain timnas Indonesia. Ia mengatakan stamina para pemain timnas Indonesia masih lemah. Dalam waktu singkat ini memang sulit juga untuk meningkatkan powernya langsung. Tetapi, memang otot-otot kecil yang dikembangkan akan berdampak ke stamina pemain sekarang, kata Shin Sang-gyu mengutip dari laman resmi PSSI. Berita soal buruknya stamina para pemain timnas Indonesia kemudian diunggah akun Instagram @vobalindonesia. Beberapa netizen pun langsung merespons negatif terus. Kalian para pemain timnas di klub latihan apa saja sampai stamina kurang begitu? Tulis akun Instagram @ahmadtaufik. Kenapa gak disare saja ya hasil statistik para pemain? Biar jadi atensi para pemain dan klub asalnya. Mereka kan jalanin kompetisi kok bisa-bisanya fisiknya kurang. Di klub ngapain saja? Sambung akun @putranugraha. Sekarang harapannya di waktu tersisa stamina para pemain timnas Indonesia dapat mencapai titik maksimal saat mengarungi Piala Asia 2023 mendatang. Kabar buruk menurut PSSI, Jay Itzes tak bisa gabung di Piala Asia 2023. Ini sebabnya. Jay Itzes dipastikan bisa tidak membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Padahal pemain berusia 23 tahun itu sudah mengantongi paspor Indonesia, mengapa bisa begitu? Jay Itzes telah pengambilan sumpah dan janji setia perwarganegaraan. Namun berbeda dengan Justin Hubner yang sudah bisa membela timnas Indonesia. Padahal supporter timnas Indonesia menantikan Jay Itzes membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar. Nasib buruk Jay Itzes dipastikan tidak masuk skuad untuk Piala Asia 2023. Saat proses naturalisasi Justin Hubner selesai, pendaftaran pemain untuk Piala Asia masih dibuka pendaftaran pemain. Namun ketika Jay Itzes sedang proses naturalisasi, pendaftaran pemain pun ditutup pada 12 Desember lalu. Sedangkan pada tanggal itu Jay Itzes belum jadi WNI. Sangat disayangkan Jay Itzes belum bisa ikut Piala Asia. Karena kita berharap sebenarnya Jay bisa main di Piala Asia. Namun apa mau dikata, dari AFC sudah ditutup semua pendaftaran. Shin Tae-yong siapkan jurus andalan mantraguna untuk jalani setiap pertandingan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah siapkan menu khusus untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia sendiri harus menghadapi lawan berat di Piala Asia. Skuad Garuda bakal berhadapan dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, timnas Indonesia diprediksi bakal kesulitan menghadapi ketiga tim tersebut. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap optimis dengan peluang skuad Garuda di Piala Asia 2023. Menghadapi Piala Asia nanti, saya tetap berani dan optimis, ujar Shin Tae yang dilansir dari laman resmi PSSI. Karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras, dengan itu semoga bisa mewujudkan target yang kita inginkan, tegas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun mengaku juga sudah menyiapkan beberapa menu latihan yang diharapkan mampu menembus pertahanan lawan di Piala Asia 2023. Pemain dituntut untuk bisa berlatih dengan program intensitas tinggi. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyiapkan program latihan umpan-umpan pendek cepat. Latihan tersebut bertujuan untuk meruntuhkan pertahanan lawan timnas Indonesia di Piala Asia.
Saya membuat jadwal atau program latihan selama di Turki dengan intensitas tinggi. Beberapa latihan fokus bagaimana kita meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek dari ruang kecil itu. Bagaimana kita bisa passing dan ada orang ketiga yang bergerak jelas Shin Tae-yong. Semoga lebih timnas Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Jay Itzes serahkan ke Shin Tae-yong soal persaingan di timnas Indonesia. Kehadiran Jay Itzes pastinya akan menambah persaingan di sektor pertahanan timnas Indonesia. Jay Itzes pun mengaku siap menghadapi situasi tersebut. Kini di skuad timnas Indonesia sudah ada beberapa bek tangguh yang menghuni tim asuhan Shin Tae-yong. Tersebut mereka adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, Saine Patinama, Rizky Ridho, dan Wahyu Prasetyo. Mereka saat ini saya sudah tersedia untuk coach Shin Tae-yong. Selebihnya itu adalah keputusan pelatih, kata Jay Itzes. Saat ini Jay Itzes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Jay Itzes pun bersyukur proses naturalisasi dapat rampung dengan lancar. Jay Itzes diketahui mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek, pihak ibu sangat senang. Sangat senang kami telah menyelesaikan semuanya dan sekarang kami dapat menantikannya untuk membela timnas Indonesia, Jay Itzes. Meski sudah menjadi WNI, Jay Itzes belum bisa memperkuat timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 lantaran pendaftaran pemain di Piala Asia sudah ditutup. Namun Jay Itzes tidak putus asa dan optimis akan menjadi bagian di pertandingan lain yang akan datang. Pelatih Malaysia salut dengan tangan dingin Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pelatih timnas Malaysia Kim Pen-gon bangga dengan pencapaian kompatriotnya Shin Tae-yong sebagai arsitek timnas Indonesia. Selain itu, Kim Pen-gon juga mengapresiasi tangan dingin rekan senegaranya Park Hang-seo selama menangani timnas Vietnam pada 2017 hingga 2023. Nampaknya pelatih Malaysia sangat begitu memperhatikan perkembangan timnas Indonesia yang kini sedang diteran positif. Ternyata pelatih Malaysia senegara dengan Shin Tae-yong-san Park Hang-seo yaitu Korea Selatan. Dia sangatlah kenal dengan dua pelatih ini yang telah lebih dulu mengadu nasib di Asia Tenggara dalam kurung ASEAN. Kim Pen-gon mulai memimpin Malaysia sejak Januari 2022. Juru taktik berusia 54 tahun tersebut dikontrak selama 3 tahun sampai Desember 2025. Kim Pen-gon sangat mengakui kualitas dari Shin Tae-yong. Dia menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan lebih baik di tangan Shin Tae-yong dan dia pun menyatakan bahwa timnas Indonesia menjadi tim yang sangat ditakuti di Piala Asia 2023 nanti. Hal itu karena Shin Tae-yong merombak skuad Garuda dan datangkan beberapa pemain naturalisasi dari Eropa. Kabar baik bagi timnas Indonesia, Jepang dipastikan tanpa winger andalannya, Kaoru Mitoma. Timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang berlaga di Piala Asia 2023. Salah satu lawan tim Garuda yaitu Jepang dipastikan takkan bisa diperkuat oleh pemain andalannya. Karena menurut juru taktik asal Italia itu menyebut sang bintang Kaoru Mitoma harus absen selama 4 hingga 6 pekan akibat cedera pergelangan kaki. Sosok Mitoma harus ditarik keluar pada pertandingan Brighton melawan Crystal Palace pada 22 Desember lalu. Meskipun kemungkinan tanpa Kaoru Mitoma, timnas Jepang tetap lawan kuat untuk Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Qatar nanti. Namun, tim pelatih Jepang tak perlu risau. Jika memang Mitoma harus absen, ada sejumlah pemain lain yang siap mengambil peran sebagai nyawa permainan mereka pada Piala Asia 2023 ini. Mereka masih mempunyai sejumlah nama besar, salah satunya Ayase Uda, Takefusa Kubo, dan Hiroki Ito. Karena hal itu, timnas Indonesia masih harus waspada kepada timnas Jepang karena mereka masih punya pemain lapisan yang cukup bagus juga. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.